3, 2, 1. Double kill! Triple kill! Ace! Pada tugas pemodelan matematika kali ini, saya menggunakan model SIR, yaitu Susceptible, Infected, Recovered, sebagai solusi kecanduan penggunaan media aplikasi game Mobile Legends dengan asumsi bahwa yang sembuh dari kecanduan Mobile Legends karena memiliki kontrol diri yang tinggi. Nah, apa yang melatar belakangi saya memilih aplikasi game Mobile Legends ini untuk dimasukkan ke dalam pemodelan matematika? Karena akhir-akhir ini sering kita melihat banyak dari kalangan masyarakat yang tidak bisa lepas dari smartphone-nya, baik itu di sekitar rumah, di kampus, di warung kopi, ataupun di kafe-kafe. Fenomena game online yang sedang marak di hampir setiap media sosial, namanya selalu mencuat sekarang ini adalah game Mobile Legends. Game yang satu ini memang menjadi sangat populer belakangan ini. Game jenis multiplayer online battle arena ini berada di kategori populer dan sempat menjadi peringkat pertama di Play Store. Nah, model yang saya gunakan ini, yaitu model SIR, dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas yang berpotensi menggunakan Mobile Legends, kelas pengguna yang kecanduan Mobile Legends, dan kelas yang memiliki kontrol diri tinggi. Data yang saya gunakan adalah data primer yang saya peroleh dengan membagikan kuesioner kepada responden Mobile Legends. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu model matematika. Model matematika adalah hubungan antara komponen-komponen dalam suatu masalah yang dirumuskan dalam suatu persamaan matematik yang memuat komponen-komponen itu sebagai variabelnya, di mana proses untuk memperoleh model dari suatu masalah disebut pemodelan matematika. Seperti model matematika untuk menganalisis penyebaran penyakit adalah model SIR, di mana model ini yang kita gunakan kali ini. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu solusi dari kecanduan penggunaan aplikasi game Mobile Legends adalah dengan adanya kontrol diri dalam menggunakannya. Setiap individu memiliki suatu mekanisme yang dapat membantu, mengatur, dan mengarahkan perilaku kontrol diri sebagai salah satu sifat kepribadian. Kontrol diri pada suatu individu dengan individu yang lain tentu tidaklah sama. Ada individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi, ada individu yang memiliki kontrol diri yang rendah. Individu yang memiliki kontrol diri tinggi tentunya mampu mengubah kejadian dan menjadi agen utama dalam mengarahkan, mengatur perilaku yang membawa pada konsekuensi positif. Oleh karena itu, judul yang saya pakai yaitu Model Matematika SIR sebagai solusi kecanduan penggunaan aplikasi Mobile Legends. Jadi setelah kita membahas mengenai latar belakang, masalah yang saya ambil yaitu kecanduan penggunaan Mobile Legends yang nantinya akan dimodelkan dalam pemodelan matematika menggunakan model SIR, kita akan masuk pada hasil dan pembahasan dengan judul yang saya ambil yaitu Model Matematika SIR sebagai solusi kecanduan penggunaan Mobile Legends. Nah, dalam penelitian kali ini, terdapat beberapa asumsi yang saya gunakan untuk memodelkan kecanduan Mobile Legends ini. Dan di sini saya telah melakukan survei pengguna aplikasi Mobile Legends dengan membagikan kuesioner yang berisi 12 pertanyaan yang wajib diisi oleh responden. Nah, untuk asumsi yang pertama tentunya sampel yang digunakan adalah para pengguna Mobile Legends, dan yang kedua yang diasumsikan bahwa jumlah yang menggunakan Mobile Legends sama dengan jumlah yang akan tidak menggunakan Mobile Legends secara berlebihan, yaitu penggunaan lebih dari 6 jam. Dan yang ketiga, yang kecanduan Mobile Legends adalah mereka yang mengakses aplikasi ini lebih dari 6 jam. Dan yang keempat, pengguna yang sembuh dari kecanduan Mobile Legends ini yaitu yang memiliki kontrol diri yang tinggi. Dan populasi di sini konstan, yaitu N sama dengan ST tambah IT tambah RT. Selanjutnya, kita akan melihat model SIR ini untuk pengguna Mobile Legends dalam bentuk diagram transfer berikut ini.
Nah, untuk penjelasan diagram transfer berikut, kita dapat memperhatikan tabel berikut ini. Di mana dalam tabel ini dijelaskan bahwa di diagram transfer itu ST itu adalah jumlah yang berpotensi kecanduan Mobile Legends, IT adalah jumlah yang kecanduan Mobile Legends, dan RT adalah jumlah yang memiliki kontrol diri yang tinggi. Dan untuk N adalah total sampel, P yaitu laju yang menggunakan Mobile Legends, dan mu laju yang berhenti menggunakan aplikasi ini, maksudnya berhenti secara penggunaan jam lebih dikurangi, dan alpha yaitu laju yang mengakses Mobile Legends total 6 jam atau lebih dalam sehari, beta yaitu laju yang sembuh dari kecanduan Mobile Legends dengan kontrol diri yang tinggi, dan epsilon laju yang memiliki kontrol diri yang tinggi. Selanjutnya dalam di bawah diagram transfer itu dijelaskan juga bahwa berdasarkan asumsi dan hubungan antara variabel dan parameter pada gambar itu dapat dijelaskan dengan persamaan, yaitu ds per dt sama dengan pn kurang mu tambah alpha tambah epsilon dikali s, dan di per dt sama dengan alpha dikali s kurang mu tambah beta dikali i, dan dr per dt yaitu epsilon kali s tambah beta kali i tambah kurang mu kali r. Dan di sini n-nya yaitu st tambah it tambah rt yang kita gunakan untuk total sampelnya. Berikut ini kita akan melihat bagaimana analisis model matematika ini menggunakan data kecanduan Mobile Legends. Nah, di sini S0 yang dimana S itu adalah jumlah yang berpotensi kecanduan Mobile Legends ada 40, dan I0 adalah jumlah yang kecanduan Mobile Legends ada 68, dan R0 adalah jumlah yang memiliki kontrol diri yang tinggi ada 37, dan N di sini adalah 145. Dan parameter untuk model SIR ini kita bisa perhatikan di tabel di mana N itu 145, P 0,96, mu 0,96, alpha 0,51, epsilon 0,17, dan beta di sini adalah 0,04. Sehingga kita dapatkan formulasi model SIR kecanduan penggunaan Mobile Legends, yaitu ds per dt sama dengan P kurang mu tambah alpha tambah epsilon kali S, di mana rumus yang telah dijelaskan tadi kita akan substitusikan nilainya, yaitu 0,96 kurang 0,96 tambah 0,51 tambah 0,17 dikali dengan S. Dan untuk di per dt yaitu alpha kali S kurang mu tambah beta kali I, yaitu 0,51 kurang 0,96 ditambah dengan 0,04, dan dr per dt yaitu epsilon kali S tambah B kurang mu kali R, yaitu 0,17 S tambah 0,04 I tak kurang 0,96 R. Nah, bagaimana untuk titik equilibriumnya? Kita bisa perhatikan untuk titik equilibrium bebas kecanduan di sini dan titik equilibrium kecanduan E1. Bisa kita perhatikan di layar untuk rumus yang digunakan. Dan selanjutnya kita akan menganalisis titik equilibrium tersebut menggunakan matriks Jacobian bebas kecanduan. Matriks itu bisa kita perhatikan di layar untuk kolom dan barisnya. Dan untuk mengetahui bagaimana kestabilan E0 ini, maka terlebih dahulu kita cari nilai eigennya. Jika Pi adalah nilai eigen dari Je0, maka kita bisa perhatikan untuk hasil determinan di layar tersebut. Sehingga kita peroleh nilai eigen sebagai berikut. Untuk Pi1 yaitu min mu kurang alpha kurang epsilon, Pi2 yaitu min mu kurang beta, dan Pi3 adalah min mu. Tentunya suatu sistem itu dikatakan stabil jika setiap nilai eigen real adalah negatif, yaitu Pi kurang dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2, dan 3. Karena mu, alpha, dan epsilon dan beta bernilai positif, maka untuk Pi1 sampai Pi3 bernilai negatif, sehingga titik equilibrium ini bebas kecanduan. Dan bagaimana untuk bilangan reproduksi dasarnya? Di mana model matematika SIR ini sebagai solusi kecanduan penggunaan Mobile Legends memiliki nilai bilangan reproduksi dasar, yaitu kita
sebut dengan R0, mu pangkat 3 tambah mu pangkat 2 kali beta tambah mu pangkat 2 kali alfa tambah mu kali beta kali alfa tambah mu kali beta tambah mu kali beta kuadrat yang menghasilkan 1,45113. Nah, setelah kita menjelaskan mengenai analisis model matematika ini, kita akan mengsimulasi model matematika SIR ini menggunakan aplikasi Maple. Kita bisa perhatikan di sini gambar A yaitu plot untuk kelas susceptible, yaitu menunjukkan simulasi jumlah yang berpotensi kecanduan penggunaan Mobile Legends ini terdeteksi setiap bulannya, di mana jumlah yang berpotensi kecanduan Mobile Legends ternyata memerlukan waktu 3-4 bulan untuk mencapai jumlah tertinggi yaitu 58%. 58% di sini sama dengan 85 pengguna dari 145 pengguna. Dan kita bisa perhatikan juga pada bulan ke-5 sampai bulan ke-24 tidak mengalami kenaikan atau penurunan jumlah sehingga dikatakan konstan. Nah, untuk gambar B yaitu plot untuk kelas infected. Kelas infected di sini yaitu yang terdeteksi setiap bulannya, di mana jumlah pengguna yang kecanduan penggunaan Mobile Legends mengalami penurunan setiap bulannya dan memerlukan waktu sekitar 3 bulan untuk mencapai jumlah terendah yaitu 29% atau sama dengan 43 pengguna dari 145 pengguna aplikasi Mobile Legends ini. Dan kita bisa perhatikan juga pada bulan ke-5 hingga bulan ke-24 tidak ada penurunan dan peningkatan sehingga dikatakan konstan. Nah, untuk simulasi untuk kelas recovered tidak ada gambarnya, tetapi penjelasannya yaitu jumlah yang memiliki kontrol diri tinggi mengalami penurunan setiap bulannya dan memerlukan waktu sekitar 6 bulan untuk mencapai jumlah terendah yaitu 11% atau sama dengan 17 pengguna dari 145 pengguna. Dan pada bulan ke-10 hingga bulan ke-24 yaitu konstan, tidak ada penurunan dan peningkatan. Dan untuk kesimpulan dari simulasi model SIR menggunakan aplikasi Maple ini, untuk kelas susceptible ternyata memerlukan waktu sekitar 3-4 bulan untuk mencapai jumlah tertinggi, dan untuk kelas infected mengalami penurunan setiap bulannya dan mencapai jumlah terendah pada bulan ketiga. Dan untuk kelas recover mengalami penurunan setiap bulannya dan akan mencapai jumlah terendah pada bulan ke-6, dan pada bulan ke-10 hingga bulan ke-24 konstan, tidak ada peningkatan dan penurunan. Kita akan masuk pada model SIR ini sebagai solusi kecanduan penggunaan Mobile Legends yang simulasikan menggunakan aplikasi Maple di sini, menunjukkan bahwa ternyata kontrol diri yang tinggi merupakan salah satu cara untuk mencegah meluasnya kecanduan penggunaan aplikasi Mobile Legends, di mana kontrol diri dianggap berhasil jika pada waktu tertentu kecanduan penggunaan Mobile Legends akan menghilang. Nah, dalam hal ini kita gunakan simulasi terhadap parameter laju yang sembuh dari kecanduan Mobile Legends dengan kontrol diri yang tinggi yang disimbolkan dengan beta untuk mengetahui pengaruh kontrol diri tinggi terhadap kecanduan penggunaan Mobile Legends. Nah, kita bisa perhatikan untuk gambar A yaitu plot untuk nilai beta yaitu 0,04 dan plot untuk nilai beta di gambar B 0,5. Nah, di gambar A ini dapat kita lihat bahwa pada kelas susceptible jumlah yang berpotensi kecanduan Mobile Legends ternyata memerlukan waktu 3-4 bulan untuk mencapai jumlah tertinggi yaitu 58% atau sama dengan 85 pengguna dari 145 pengguna. Dan pada kelas infected yaitu jumlah yang kecanduan penggunaan Mobile Legends mengalami penurunan setiap bulannya dan memerlukan waktu sekitar 3 bulan untuk mencapai jumlah terendah yaitu 29% atau sama dengan 43 pengguna dari 145 pengguna. Dan pada kelas recovered yaitu jumlah yang memiliki kontrol diri yang tinggi ternyata akan mengalami penurunan setiap bulannya dan memerlukan waktu sekitar 6 bulan untuk mencapai jumlah terendah yaitu 11%. 11% sama dengan 17 pengguna dari 145 pengguna. Dan pada gambar B ini untuk nilai beta kan 0,5. Dapat kita lihat bahwa pada kelas susceptible jumlah yang berpotensi kecanduan Mobile Legends memerlukan waktu 3 bulan untuk mencapai jumlah tertinggi yaitu 58%. Ya, seperti sudah dijelaskan tadi, sama dengan 85 pengguna dari 145 pengguna. Dan pada kelas
infected, jumlah yang kecanduan penggunaan aplikasi Mobile Legends ini mengalami penurunan setiap bulannya dan memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk mencapai jumlah terendah, yaitu 20% dari jumlah sampel atau sama dengan 29 pengguna dari sampel yang digunakan kan 145 pengguna. Dan pada kelas recover, jumlah yang memiliki kontrol diri yang tinggi mengalami penurunan setiap bulannya dan memerlukan waktu sekitar 4 bulan untuk mencapai jumlah terendah, yaitu 21% atau sama dengan 31 pengguna dari 145 pengguna. Jadi ada 31 pengguna yang memiliki kontrol diri yang tinggi dari 145 pengguna. Nah, model SIR ini sebagai solusi kecanduan Mobile Legends, kita akan bisa memperhatikan gambar untuk 4A dan 4B ini yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk gambar C-nya, kita bisa lihat gambar C ini adalah kelas susceptible, yaitu jumlah yang berpotensi kecanduan Mobile Legends yang memerlukan waktu 3 bulan untuk mencapai jumlah tertinggi, yaitu 58% dari jumlah sampel 85 pengguna dari 145 pengguna. Dan kita bisa perhatikan di gambar C ini untuk kelas infected, jumlah yang kecanduan Mobile Legends mengalami penurunan setiap bulannya dan memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk mencapai jumlah yang terendah, yaitu 16% dari jumlah sampel atau sama dengan 23 pengguna dari 145 pengguna. Dan kita bisa lihat juga di gambar C ini untuk kelas recovered atau jumlah yang memiliki kontrol diri yang tinggi ternyata mengalami penurunan setiap bulannya dan memerlukan waktu sekitar 4 bulan untuk mencapai jumlah terendah, yaitu 25%. Jadi 25% sama dengan 37 pengguna dari 145 pengguna. Nah, kita akan melihat hasil yang kita akan peroleh dengan nilai parameter beta yang bervariasi menggunakan tabel berikut, di mana nilai yang berubah pada kelas infected dan recovered, sedangkan nilai yang kelas susceptible itu tetap. Perbandingannya itu ada di tabel berikut yang kita sebut dengan tabel 4. Nah, dari tabel ini kita lihat bahwa nilai beta semakin besar, maka jumlah yang kecanduan penggunaan Mobile Legends akan menurun dan jumlah yang memiliki kontrol diri yang tinggi akan meningkat dalam kurun waktu tertentu. Jadi akan lebih baik jika nilai beta ini kita maksimalkan. Dan demikian kita akan masuk kepada bagian akhir dari pembahasan mengenai penelitian ini. Kita akan menyimpulkannya. Untuk kesimpulannya yaitu jumlah yang berpotensi kecanduan Mobile Legends dari 145 pengguna ini adalah 43 dari 145 pengguna, dan jumlah yang memiliki kontrol diri yang tinggi yaitu 17 pengguna dari 145 pengguna. Jadi model SIR ini ternyata menjadi solusi kecanduan penggunaan Mobile Legends yang dapat kita gunakan untuk mengatasi permasalahan kecanduan penggunaan Mobile Legends ini dengan meningkatkan jumlah yang sembuh dari kecanduan Mobile Legends menggunakan kontrol diri yang tinggi. Jadi maksudnya di sini adalah game itu bukanlah hal yang tidak baik, tapi akan menjadi hal yang tidak baik jika kita menggunakan aplikasi ini secara berlebihan, yaitu yang diasumsikan tadi bahwa penggunaan aplikasi lebih dari 6 jam. Oleh karena itu, dengan adanya kontrol diri yang tinggi setelah kita buktikan menggunakan model SIR dan kita simulasikan tadi, ternyata ini menjadi solusi untuk model SIR ini sebagai solusi dari kecanduan penggunaan Mobile Legends. Demikianlah hasil presentasi mengenai model SIR sebagai solusi kecanduan penggunaan aplikasi Mobile Legends. Apabila ada salah kata dan salah penulisan, mohon maaf, dan kiranya materi ini dapat memberkati dan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.